Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis, salam demit, dan salam horor untuk kalian semua, para penikmat cerita seram. Kembali lagi bersama saya di Gria Demit, tempat kita menguak kisah-kisah mencekam. Siapkan mental, matikan lampu jika berani, dan mari kita selami kegelapan. Jarum jam menunjukkan pukul 23.00. Udara malam di kaki Gunung Lawu, tepatnya di pos pendakian Candi Ceto, terasa dingin menusuk dan lembab. Kabut tipis mulai merayap, menyelimuti area posko yang sunyi. Gibran, Rian, dan Yoga berdiri di depan peta jalur pendakian. Mereka adalah sahabat yang terikat oleh hobi ekstrim, mendaki gunung. Malam itu, Lawu adalah ambisi mereka berikutnya. Jalur Ceto ini katanya lebih sepi dan ekstrim ya, tanya Yoga sambil memeluk dirinya karena kedinginan. Gibran yang bertindak sebagai leader mengangguk sambil memeriksa tali carrier-nya. Iya, dan juga paling sakral. Kalian ingat briefing kita? Etika harus dijaga. Rian, si paling selengean dengan hoodie lusuh dan topi terbalik, hanya tertawa kecil. Ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mengepulkan asap ke udara malam yang beku. Lu terlalu serius, Gib. Lawu itu indah, bukan angker. Lagi pula kita kan bertiga. 3 itu angka keramat, bukan sial, ujar Rian enteng, melirik ke arah pos pendaftaran. Gibran menghela napas berat. Matanya memandang tajam ke arah Rian. Itu masalahnya, Yan. Kita ganjil. Di Lawu, jumlah ganjil itu tabu. Kalau nggak 4, ya berenam. Kalau ada apa-apa, yang satu ini akan jadi tumbal. Yoga buru-buru menengahi. Sudahlah, pendaftarannya sudah kita booking. Lagi pula kita bukan pendaki kaleng-kaleng. Kita saling jaga, ya kan? Setelah mendaftar dan dicatat oleh petugas, ketiganya mulai menata ulang logistik di bawah penerangan lampu posko yang redup. Suasana di pos itu terasa aneh. Meskipun ada beberapa pendaki lain yang sedang bersiap, tidak ada suara tawa atau candaan. Hanya bisikan pelan dan bunyi gesekan ransel. Saat Gibran dan Yoga fokus memilah alat masak, Rian berpamitan ke toilet umum yang terletak di sudut gelap. Gibran, entah mengapa, merasakan firasat buruk. Ia mengenal Rian, sahabatnya itu punya kebiasaan buruk yang seringkali melewati batas. Gibran memutuskan mengikuti Rian dari kejauhan, hanya untuk memastikan Rian tidak merokok di dalam area terlarang. Ia berhenti di balik pohon besar di dekat toilet. Saat itulah, Gibran melihat Rian dengan gerakan cepat dan waspada membuka gulungan kantung tidur di dalam ranselnya. Sebuah plastik kecil berisi lintingan rokok ganja terselip di sana. Rian menutupnya kembali, tersenyum puas lalu keluar dari toilet. Jantung Gibran berdegup kencang. Ini bukan sekedar pelanggaran adat. Ini adalah kejahatan yang bisa membuat mereka celaka di Lawu. Gibran menahan amarah, berjalan kembali ke tempat Yoga. Malam itu, ia tahu pendakian ini akan menjadi bencana. Gibran menarik Rian menjauh dari Yoga dan teman-teman pendaki lain. Wajahnya keras, matanya memancarkan amarah yang tertahan. "Apa yang kau bawa, Rian? Aku lihat di toilet tadi," desis Gibran. Rian mencoba bersikap santai, membuang puntung rokoknya. "Lihat apa? Rokok filter biasa kan?" "Jangan bohong. Aku lihat itu. Kau bawa barang itu ke sini, ke Lawu." Rian tersenyum sinis. "Hei, santai Gib. Ini cuma buat chill sedikit. Buat obat penenang biar bisa tidur nyenyak. Di Lawu kan katanya banyak penghuninya." Ia mengucapkan kata penghuni dengan nada mengejek. Amarah Gibran meledak. Ia mencengkeram kerah jaket Rian. "Ini Lawu, Rian. Bukan tempat main-main. Kita bisa ditangkap. Atau lebih parah, kita bisa sial di atas sana. Kau sudah melanggar tabu jumlah ganjil, sekarang kau bawa barang haram. Mau cari masalah apa?" Yoga datang melerai, wajahnya pucat pasi setelah mendengar pertengkaran sengit itu. Ia tahu benar watak Rian. Sudahlah. Rian, janji sama kami. Jangan sentuh barang itu sampai kita turun, atau kita batal naik sekarang, ancam Yoga serius. Rian mengibaskan tangan Gibran dan memasang wajah jengkel. Baiklah, aku janji. Tapi jangan lebay. Lawu nggak akan marah cuma karena 2 batang lintingan.
Pukul 01.00 dini hari, setelah memastikan seluruh izin lengkap, ketiga sekawan itu memulai pendakian. Awalnya, jalur menuju pos 1 terasa normal, meskipun suasana hutan pinus yang dilalui terasa begitu sunyi dan gelap. Masalah muncul saat mereka mencapai pos 2. Di tengah jalur yang mulai menanjak, dengan kabut yang semakin tebal, mereka berpapasan dengan seorang kakek tua yang turun sendirian. Kakek itu mengenakan pakaian pendaki lusuh dan membawa karung goni tua di punggungnya. Anehnya, kakek itu tidak menyapa Gibran dan Yoga, melainkan langsung berhenti dan menatap Rian lurus-lurus. Tatapan mata kakek itu kosong, namun menusuk hingga ke tulang. "Le, melaku telu iki wis ora bener. Wis ganjil, jajanmu ojo mbok gowo munggah. Lawu ora seneng, bali wae cah bagus," ujar kakek itu dengan suara serak tapi jelas, dalam bahasa Jawa krama yang halus. Gibran dan Yoga merinding. Kata-kata kakek itu persis merujuk pada dua pelanggaran fatal mereka, jumlah ganjil dan jajan, barang haram yang dibawa Rian. Kakek itu menggeleng pelan, seolah melihat sebuah kematian yang sudah pasti. Tiba-tiba, tanpa suara langkah sedikit pun, kakek tua itu menghilang dengan cepat di balik kabut tebal tadi, seolah ditarik oleh Lau itu sendiri. Gibran menarik napas gemetar. "Yan, itu bukan orang biasa. Dia tahu kita bawa barang itu. Dia tahu kita bertiga." Rian mulai pucat, tapi masih berusaha menepisnya. "Kebetulan saja. Ayo jalan. Jangan dengarkan tahayul." Namun, saat Rian melangkahkan kaki, ia merasa seolah ada tangan dingin yang mencengkram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Ia tersandung, jatuh ke depan, dan menjerit tertahan. Rian bangkit, mengusap lututnya. Tidak ada apa-apa, tapi dinginnya Lau terasa semakin pekat dan mematikan. Peringatan pertama telah diberikan. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan total, dengan Rian berjalan paling depan. Di belakangnya, Gibran dan Yoga saling bertukar pandang penuh ketakutan. Mereka tahu Lau telah mencatat kehadiran mereka, dan khususnya kehadiran barang haram di ransel Rian. Setelah insiden menakutkan dengan kakek misterius di pos 2, suasana pendakian antara Gibran, Rian, dan Yoga berubah total. Ketiganya berjalan dalam diam, hanya suara trekking pole yang sesekali memecah kesunyian hutan. Aura Lau terasa semakin menekan, seolah hutan itu memiliki mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Jalur menuju pos 3 terasa sangat panjang dan curam. Medan yang berat membuat Rian, yang fisiknya tidak sekuat mentalnya, mulai merasa sangat kelelahan dan jengkel. "Sialan, Lau, jalurnya cuma begini-begini saja, nggak kelar-kelar." Rian menggerutu keras, suaranya menggema di antara pepohonan. Gibran, yang berjalan di belakangnya, langsung menegur Rian. "Yan, jangan ngomong kasar, jaga lisan." "Kau ini tadi tegang terus, Gib. Mau kuberi sedikit penenang?" Rian tertawa sumbang, melirik ke arah ranselnya. Mereka berhenti sejenak untuk menarik napas di sebuah area yang didominasi oleh pohon besar yang akarnya menjalar kemana-mana. Saat Gibran dan Yoga fokus mengatur napas, Rian berjalan mendekati salah satu pohon seolah ditantang oleh keheningan di sana. Rian berhenti tepat di depan akar raksasa pohon tersebut. Ia melipat kedua tangannya di dada, mendongakkan kepala, dan mulai melancarkan perbuatan sompral yang menjadi pemicu utama bencana mereka. "Dengar baik-baik, Lau. Katanya kau ini angker. Katanya keratonnya para lelembut. Mana hantunya? Keluar dong. Aku sudah capek-capek naik sampai sini. Ayo, tunjukkan dirimu." Gibran dan Yoga terperanjat. Mereka serempak membentak Rian. "Yan, diam. Jangan kurang ajar." Tapi Rian sudah terlanjur lepas kendali. Ia tertawa terbahak-bahak, lalu memungut sebatang kayu tebal dan dengan sengaja menendangnya keras-keras ke arah batang pohon besar. "Tuh, aku kasih makanan enak, Yan. Kenapa diam? Dasar penakut," ejek Rian. Begitu kayu itu menghantam batang pohon, sebuah kejadian aneh dan mengerikan terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, jauh di kedalaman hutan, terdengar suara berak yang sangat keras dan memekakkan telinga, seperti dahan pohon raksasa yang tumbang ke tanah. Suara itu begitu nyaring, tapi tidak ada angin dan tidak ada pohon yang terlihat tumbang di dekat mereka. Sekejap kemudian, udara di sekitar pohon beringin itu langsung berubah. Yang tadinya dingin menjadi dingin yang menusuk hingga ke tulang, diikuti oleh kesunyian total.
Suara serangga, kicauan burung, bahkan dengung angin lenyap seketika. 3 sekawan itu berdiri membeku. Rian yang tadi tertawa, kini pucat pasi. Ia menyadari kali ini ia tidak sedang berhadapan dengan tahayul, melainkan dengan kemarahan yang nyata dari entitas penunggu lawu. Gibran mencengkram lengan Rian dengan kuat. "Kita harus segera pasang tenda, sekarang." Mereka bergegas menjauhi pohon besar itu, tanpa menoleh ke belakang, seolah merasakan ada sesuatu yang sangat besar dan marah sedang bangkit dari tidurnya. Mereka berhasil mencapai area yang sedikit datar, dan dengan terburu-buru mendirikan tenda. Hari sudah gelap total, dan energi lawu terasa begitu jahat malam itu. Gibran bergegas menyalakan kompor, mencoba menyiapkan air panas, sementara Yoga membantu menumpuk batu di sekeliling tenda, berharap bisa melindungi mereka dari angin. Rian, yang tadi syok tapi keras kepala, menyelinap keluar. Ia mencari tempat tersembunyi di balik semak-semak. Meskipun ia telah berjanji, tekanan mental dan ketakutan yang dialaminya membuat Rian kembali mengambil keputusan fatal. Ia mengeluarkan lintingan ganja yang tersimpan rapi, menyalakannya, dan menghirup asapnya dalam-dalam, berharap obat itu bisa menenangkan ketakutan yang merayap. Gibran, yang selesai memasak, mencium aroma asap aneh yang bukan berasal dari kayu bakar. Ia keluar dari tenda dan menemukan Rian sedang asyik menghisap rokok haram itu. Matanya sayu menatap kegelakan. Perkelahian tak terhindarkan. Gibran merampas lintingan itu. "Kau melanggar janji. Setelah semua yang terjadi, kau masih berani membawa ini ke Lawu. Kau panggil hantunya tadi, sekarang kau siapkan jamuan untuk mereka." Rian berteriak, "Aku takut, Gibran. Aku butuh ini untuk menenangkan diri. Biarkan aku sendiri." Yoga melerai mereka, mengambil sisa lintingan itu dan membuangnya ke jurang. "Sudah, kita tidur. Besok kita langsung turun. Lupakan puncak." Ketiganya masuk ke dalam tenda. Mereka tidur berjejer, tanpa bicara. Kelelahan fisik mereka seharusnya membawa mereka pada tidur lelap, tapi ketakutan membuat mata mereka terbuka lebar. Pukul 3 dini hari, Lawu mencapai titik terdingin dan terheningnya. Tiba-tiba Yoga berbisik ketakutan. "Bran, Yan, dengar itu." Dari luar tenda terdengar suara langkah kaki yang berat, lambat, dan menyeret, berjalan mengelilingi tenda mereka, seolah ada sesuatu yang besar dan tinggi sedang memeriksa tenda mereka. Langkah itu berhenti, tepat di depan resleting tenda mereka. Kemudian tenda mereka mulai bergetar hebat, bukan getaran angin, melainkan getaran yang disebabkan oleh dorongan atau guncangan yang kuat, seperti ada yang menggoyangnya dari luar dengan penuh amarah. Ketiganya panik, saling berpelukan ketakutan. Getaran itu berhenti seketika. Langkah berat itu menjauh perlahan-lahan. Gibran dan Yoga hanya bisa memeluk Rian erat. Mereka berdoa dalam hati. Mereka tahu, ini bukan lagi tentang mitos Lawu, tapi tentang ancaman nyata yang mengincar sukma salah satu dari mereka yang ganjil, yang sompral, dan yang membawa noda ke gunung suci itu. Matahari sudah meninggi, namun tidak mampu menghilangkan dingin dan suasana mencekam di Lawu. Rian, sahabat mereka yang tadi malam masih bisa merespon dengan baik, kini duduk mematung. "Rian, ayo kita jalan, Yan. Kita harus turun secepatnya," panggil Yoga mencoba mengguncang bahu Rian. Tidak ada respon. Rian hanya menatap lurus ke depan. Matanya terbuka lebar, namun tidak memancarkan cahaya kehidupan atau ketakutan. Matanya terlihat kosong, hampa, seperti mata boneka tua yang tak berjiwa. Gibran mendekat, mencoba menyentuh pipi Rian. Kulit Rian terasa sangat dingin, melebihi dinginnya suhu udara Lawu saat itu. "Yan, kau dengar aku? Ini Gibran. Bicara padaku." Gibran menahan air mata yang hampir tumpah. Rian tetap diam, mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia tidak berkedip, ia tidak bergerak, ia berdiri kaku, seolah terkunci dalam posenya. Yoga memeriksa denyut nadi Rian. Nadinya ada, Bran, tapi pelan sekali. Dia seperti patung hidup. Tiba-tiba tanpa aba-aba, Rian mulai berjalan. Langkahnya pelan, kaku dan ritmis, seperti gerakan robot yang mengikuti perintah mekanis. "Dia mau kemana?" tanya Yoga panik.
Kita harus ikuti, jangan sampai dia pergi sendiri, seru Gibran. Gibran dan Yoga harus setengah berlari untuk menyusul langkah Rian yang aneh dan tanpa tujuan itu. Rian berjalan menerabas semak-semak tanpa menghindari, seolah tidak merasakan sakit atau hambatan fisik. Saat mereka melewati sebuah celah batu yang sempit, Gibran mencoba meraih trekking pole Rian, tapi Rian menarik tangannya dengan tenaga yang luar biasa, tanpa emosi di wajahnya. Gibran sadar, ini bukan lagi Rian yang keras kepala, ini adalah raga yang dikendalikan oleh sesuatu yang lain, atau lebih tepatnya, raga yang berjalan tanpa sukmanya. Rian berhenti di tepi jurang kecil yang curam. Ia menoleh perlahan ke arah Gibran dan Yoga. Meskipun matanya kosong, Gibran bersumpah ia mendengar suara Rian yang familiar, namun terdengar jauh dan bergema, berbisik langsung di telinganya. "Tolong, aku di sini. Lau mengunciku. Aku kedinginan." Namun yang keluar dari mulut Rian hanyalah desahan panjang dan dingin, seolah udara Lau ditarik dari paru-parunya. Dengan air mata dan keputusasaan, Gibran dan Yoga menarik paksa Rian menjauh dari tepi jurang. Rian tidak menawan, tapi juga tidak membantu. Berat raganya terasa mati, seperti memikul sekarung sandir basah yang luar biasa berat. Mereka berdua tahu, sahabat yang mereka kenal, yang sompral, yang selengean dan yang ceria, kini telah menjadi raga hampa korban dari keangkuhan dan pelanggaran tabu di Gunung Suci Lau. Lau telah menagih sukma ganjil sebagai bayarannya. Gibran dan Yoga mulai memapah Rian turun dengan pemandangan raga Rian yang lemas, mata kosong dan langkah kaku yang menghantui. Mereka kini bukan lagi mendaki, tapi sedang mengangkut sebuah jenazah yang masih bernafas. Mereka harus bergerak perlahan, langkah demi langkah menuruni jalur yang curam dan berbatu. Rian tidak sadarkan diri, namun matanya tetap terbuka. Keterbukaan matanya yang kosong itu lebih mengerikan daripada jika ia menutup mata. "Sialan, kenapa dia berat sekali yo? Rasanya seperti memikul batu besar," keluh Gibran, suaranya serak dari kelelahan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Yoga yang memapah Rian di sisi lain, wajahnya pucat pasi. "Dia tidak membantu sama sekali, Bran. Rasanya seperti memikul beban mati." Setiap kali mereka berhenti, mereka harus menyandarkan Rian di batu besar di samping jalur. Saat disandarkan, posisi tubuh Rian tetap kaku dan tegak, seolah energi tak kasat mata menahan raganya agar tidak jatuh lunglai. Tiba-tiba saat melewati area hutan yang sangat lebat dan gelap, Gibran mendengar suara gemerisik daun di belakang mereka, diikuti oleh suara seperti nafas berat yang berburu. "Yoga, cepat! Ada yang mengikuti kita!" bisik Gibran panik. Yoga tidak perlu diberitahu dua kali. Ia melihat sekilas bayangan hitam tinggi yang bergerak sangat cepat di balik pohon. Itu bukan bayangan manusia, melainkan sosok yang melengkung dan abnormal. Mereka memaksakan langkah. Itulah saatnya Rian, yang tadi kaku, tiba-tiba menggeliat pelan di antara papahan mereka. Dari mulut Rian yang hampa, keluar suara yang bukan bisikan halus seperti sebelumnya, melainkan suara gemuruh rendah yang seolah bukan miliknya. Tinggalkan dia. Kalian akan lambat. Biar dia di sini." Suara itu terdengar mengancam, seolah entitas yang merasuki raga Rian sedang mencoba memanipulasi mereka. Gibran dan Yoga saling pandang, mata mereka penuh ketakutan. Namun mereka mencengkram Rian lebih erat. "Tidak akan. Kami akan membawamu pulang, Yan," teriak Gibran, suaranya sedikit gemetar. Mereka berhasil keluar dari hutan lebat itu, meninggalkan sosok gelap yang mengintai. Namun mereka tahu, Lau tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah berjam-jam turun, menahan lapar dan dehidrasi, mereka kembali mencapai lokasi yang familiar namun penuh kenangan buruk, yaitu pos 2, tempat di mana kakek misterius itu memberikan peringatan awal. Mereka ambruk karena kelelahan. Mereka menyandarkan raga Rian yang hampa ke dinding batu besar di samping jalur. Gibran memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa tenaga. Saat ia membuka mata, ia melihat Yoga sedang menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong dan nafas tercekat. "Yoga, ada apa?" Yoga mengangkat tangannya gemetar, menunjuk ke arah jurang. Di tepi jurang kecil itu, di tengah kabut yang kembali turun, berdiri sosok Rian. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama persis dengan Rian yang sedang bersandar di samping mereka, namun sosok itu terlihat lebih jernih, lebih hidup, walaupun dengan ekspresi sedih dan getir.
Itu adalah Sukmarian. Sosok Sukmarian itu menoleh, tersenyum tipis ke arah raga Rian yang mereka bawa. Lalu, Sukma itu mengalihkan pandangannya ke Gibran dan Yoga. Dengan gerakan yang sangat lambat, Sukmarian mengangkat tangannya dan melambaikan tangan ke arah mereka, seolah sedang berpamitan. Gibran menatap ngeri, air mata membasahi wajahnya. Ia melihat ke raga Rian di sampingnya, lalu kembali ke sosok Sukma di jurang. Raga itu diam, namun Sukmanya sedang mengucapkan perpisahan. Tepat saat Gibran mencoba berteriak memanggil nama sahabatnya, sosok Sukmarian itu perlahan-lahan memudar dan menghilang di telan kabut lau. Sebuah realisasi mengerikan menghantam Gibran. Mereka memang tidak bisa membawa Rian pulang seutuhnya. Bagian esensial Rian telah menjadi tawanan abadi di gunung ini. 2 hari telah berlalu sejak Gibran dan Yoga berhasil dievakuasi bersama raga Rian di kaki lau. Evakuasi itu sendiri penuh drama. Gibran dan Yoga hampir gila karena terus mendengar bisikan provokatif yang menyuruh mereka meninggalkan Rian. Kini, lau telah berganti dengan dinding putih dan aroma antiseptik rumah sakit umum di Solo. Rian dirawat di ruang ICU dengan berbagai alat medis menopang kehidupannya. Gibran dan Yoga duduk di ruang tunggu. Tubuh mereka bersih, namun mata mereka terlihat cekung dan trauma. Mereka telah memberikan kesaksian kepada polisi terkait penemuan rokok ganja Rian dan kepada dokter tentang kondisi aneh Rian. Ayah dan ibu Rian tampak hancur. Mereka tidak mengerti bagaimana putra mereka yang pergi mendaki dengan sehat bisa kembali dalam kondisi yang aneh. Dokter utama yang menangani Rian, Dr. Haris, memanggil Gibran, Yoga, dan orang tua Rian ke ruang konsultasi. Wajahnya menunjukkan kebingungan profesional. Kami sudah melakukan serangkaian tes intensif, mulai dari MRI, EEG, hingga pemeriksaan darah lengkap, dan hasilnya, Dr. Haris menghela napas berat. Secara medis, Tuan Rian sehat. Organ vitalnya bekerja normal, tidak ada cedera kepala, tidak ada infeksi serius, dan tidak ada tanda-tanda keracunan yang ekstrim. Ibu Rian menangis. Lalu kenapa anak saya tidak sadar, dokter? Kenapa matanya kosong? Itulah yang membingungkan kami, jawab dokter. Dia berada dalam kondisi koma yang sangat langka. Secara fisik dia hidup, nadinya ada, pernafasannya stabil. Namun tidak ada respons kognitif atau saraf sama sekali. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari kesadarannya. Gibran yang duduk diam sejak tadi akhirnya memberanikan diri bicara. Dokter, saya tahu kedengarannya tidak masuk akal, tapi ini ada hubungannya dengan gunung. Kami melanggar tabu di lau. Kami yakin Sukmarian tertinggal di sana. Ayah Rian menatap Gibran, antara putus asa dan skeptis. Malam itu, setelah dokter menyerah dan hanya bisa menunggu keajaiban, ayah Rian memutuskan untuk memanggil bantuan spiritual. Seorang kiai sepuh dari daerah Tawangmangu yang dikenal memahami seluk-beluk lau didatangkan ke rumah sakit. Kiai sepuh itu meminta ruangan Rian dikosongkan. Ia berdiri di samping ranjang Rian, matanya terpejam dan mulai menggumamkan doa-doa dengan nada rendah. Setelah beberapa saat, kiai itu membuka mata, menatap Rian yang terbaring kaku dengan mata terbuka. Ia menggeleng perlahan, ekspresinya dipenuhi rasa iba. Lawu wes njaluk ganti nenak. Artinya, Lawu sudah meminta gantinya nak. Ayah Rian mendekat. Maksudnya apa, Kiai? Bisakah Rian disembuhkan? Gibran dan Yoga yang mendengar kesimpulan mengerikan itu dari balik pintu, merasakan ketakutan yang dingin. 2 minggu telah berlalu sejak Rian dirawat di rumah sakit. Kondisinya tidak membaik sama sekali. Raga Rian mulai kurus, meskipun secara teknis ia masih hidup dan organ vitalnya bekerja. Gibran dan Yoga hampir setiap hari mengunjungi Rian. Mereka hanya bisa menatap raga kaku sahabat mereka dipenuhi rasa bersalah dan trauma. Malam itu adalah malam ke-14 Rian di rumah sakit. Ibu Rian didampingi ayah Rian tidur di sofa tunggu di samping ranjang. Gibran dan Yoga sudah pulang, tapi janji untuk menjaga Rian di hati mereka tidak pernah padam. Udara di ruang ICU terasa sangat dingin dan hening.
Pukul menunjukkan 03.00 dini hari, waktu yang sering disebut sebagai jam setan, saat batas antara dunia nyata dan gaib menjadi sangat tipis. Ibu Rian terbangun dari tidurnya yang gelisah. Ia merasa suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Ia melihat ke arah monitor detak jantung Rian. Semua terlihat normal. Saat Ibu Rian hendak kembali memejamkan mata, ia melihat sebuah bayangan gelap, tinggi dan tipis yang melayang di sudut ruangan, dekat jendela. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam mengawasi Rian. Jantung Ibu Rian berdebar kencang. Ia mencoba membangunkan suaminya, tapi sebelum ia sempat bicara, terjadi sesuatu di ranjang Rian. Raga Rian yang selama 2 minggu terbaring kaku, tiba-tiba menghela napas yang sangat panjang dan berat. Napas itu terdengar seperti desahan lega, namun juga penuh kesedihan, seolah napas terakhir dari perjalanan yang panjang. Pada saat yang sama, bayangan gelap di sudut ruangan itu bergerak cepat, melayang menuju ranjang Rian, lalu menghilang ke dalam raga Rian. Seketika, monitor detak jantung Rian yang tadinya berdetak stabil, mulai berbunyi panjang dan lurus. Ibu Rian menjerit histeris. Ayah Rian terbangun. Lampu peringatan di ruangan berkedip merah. Perawat dan dokter berdatangan, berusaha melakukan tindakan penyelamatan darurat, namun hasilnya nihil. Dokter menyatakan Rian telah menghembuskan nafas terakhirnya. Time of death menunjukkan pukul 3:05. Rian pergi. Ia meninggal secara misterius, tanpa penyakit fisik yang jelas, 2 minggu setelah raganya dibawa turun dari Lawu. Ia meninggal tanpa pernah membuka mata atau kembali sadar. Kematiannya menutup misteri di mata medis, namun menjadi konfirmasi yang mengerikan bagi Gibran dan Yoga. Gibran dan Yoga akhirnya melanjutkan hidup, namun trauma Lawu tidak pernah hilang. Mereka berdua bersumpah tidak akan pernah lagi mendaki gunung sakral manapun tanpa menghormati adat dan menjaga lisan. Kisah Rian menjadi legenda tragis di antara komunitas pendaki di Lawu. Sebuah peringatan abadi tentang bahaya kesombongan. Sungguh pengalaman yang mencekam. Bagaimana menurut kalian tentang cerita di atas? Apakah ada dari sahabat Gria yang mengalami kejadian mistis di gunung? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Untuk menutup episode kali ini, saya mohon dukungan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel Gria The Myth bisa terus menyajikan cerita horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam mistis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.